Diusir mentah-mentah saat melamar kerja hanya karena ijazahnya sebatas sekolah menengah atas. Sang manajer bahkan melempar berkas lamarannya ke lantai dan menghinanya sebagai sampah yang tidak tahu diri. Namun, siapa sangka, pemuda berpenampilan lusuh ini justru akan menjadi penyelamat satu-satunya bagi perusahaan raksasa tersebut. Dengan kecerdasannya yang mampu menguasai 5 bahasa asing sekaligus, ia membalikan keadaan dan membuat sang pemimpin wanita yang angkuh bertekuk lutut. Bagaimana nasib pemuda itu selanjutnya? Apakah ia akan membalas dendam atau justru jatuh cinta? Selamat datang di saluran Ken Arok Productions. Sebelum kita masuk ke alur cerita yang penuh emosi ini, mari kita tekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar terbaik kalian. Saya doakan bagi Anda yang sudah menekan tombol subscribe dan like, semoga senantiasa diberikan rezeki yang melimpah ruah, kesehatan yang terjaga, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada putusnya bersama keluarga tercinta. Amin ya Robbal Alamin. Semoga doa baik ini dikabulkan oleh Tuhan semesta alam. Jangan lupa tuliskan juga dari kota mana kalian berasal di kolom komentar, agar kita bisa saling menyapa. Mari kita mulai ceritanya. Matahari pagi di Jakarta Selatan bersinar terik, memantulkan cahaya menyilaukan dari dinding kaca gedung pencakar langit milik Saskia Corp. Di antara hilir mudik para eksekutif muda yang mengenakan setelan jas mahal dan menenteng tas bermerek, terlihat seorang pemuda bernama Hasan berjalan dengan langkah ragu namun penuh harap. Penampilannya sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Kemeja putih yang ia kenakan warnanya sudah sedikit memudar, kerah bagian belakangnya agak terkikis karena terlalu sering disetrika, dan sepatu pantofel hitamnya terlihat memiliki bekas lem di bagian sol, menandakan sepatu itu sudah berulang kali diperbaiki. Meski demikian, Hasan tetap melangkah pasti memasuki lobi gedung yang dingin itu. Ia membawa sebuah map coklat berisi satu-satunya harapan untuk mengubah nasib keluarganya, sebuah daftar riwayat hidup dan ijazah sekolah menengah atas. Hasan diarahkan oleh resepsionis menuju ruang wawancara di lantai dasar, tempat di mana Pak Atmaja, sang manajer sumber daya manusia, sedang menyeleksi berkas. Ruangan itu berbau pewangi lavender mahal, dengan karpet tebal yang meredam suara langkah kaki. Di balik meja kerjanya yang besar, Pak Atmaja duduk bersandar dengan angkuh. Pria parubaya dengan rambut klimis itu menatap Hasan dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan merendahkan, seolah Hasan adalah noda kotor yang masuk ke tempat suci. Tanpa mempersilakan duduk, Pak Atmaja menyambar map coklat dari tangan Hasan dan membukanya dengan kasar. Hening sejenak menyelimuti ruangan itu. Mata Pak Atmaja memicing saat membaca baris pendidikan terakhir Hasan. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman sinis yang menyakitkan. Tanpa basa-basi, ia menutup map itu dan melemparnya begitu saja hingga mendarat tepat di dekat sepatu butut Hasan. Suara kertas beradu dengan lantai terdengar begitu nyaring di telinga Hasan. Pak Atmaja mendengus kasar sambil menggelengkan kepalanya. Ia berkata dengan nada tinggi bahwa Hasan pasti sedang bermimpi di siang bolong. Menurutnya, perusahaan multinasional sekelas Saskia Corp hanya menerima lulusan terbaik dari universitas ternama, bahkan lulusan luar negeri. Ia menegaskan bahwa tempat ini bukan lembaga sosial untuk menampung orang-orang yang pendidikannya hanya sampai pagar sekolah. Kata-kata tajam itu meluncur tanpa henti, menusuk harga diri Hasan. Pak Atmaja bahkan menyebut Hasan tidak tahu diri, karena berani menginjakan kaki di gedung elit itu, hanya bermodalkan ijazah sekolah biasa. Hasan hanya bisa terdiam. Tangannya mengepal kuat di samping tubuhnya menahan gejolak emosi. Ia ingin sekali berteriak bahwa kecerdasan seseorang tidak hanya diukur dari selembar kertas ijazah, namun ia sadar posisinya sangat lemah. Dengan perlahan, Hasan membungkuk, memungut berkas lamarannya yang tergeletak menyedihkan di lantai. Ia membersihkan debu yang menempel pada map itu dengan tangannya yang gemetar, berusaha menjaga sisa-sisa harga dirinya agar tidak runtuh sepenuhnya di hadapan orang yang sombong itu. Tatapan Hasan tajam namun tetap sopan, menyimpan sebuah keyakinan bahwa suatu hari nanti, orang-orang yang merendahkannya akan melihat siapa dia sebenarnya. Hasan baru saja melangkah beberapa meter menjauhi ruangan Pak Atmaja, menyeret kakinya yang terasa berat menuju pintu keluar kaca otomatis yang megah. Pikirannya masih berkecamuk antara rasa sakit hati dan kebingungan, harus mencari kerja kemana lagi setelah ini. Namun, sebelum ia benar-benar meninggalkan gedung pencakar langit itu, suasana lobi yang tenang mendadak berubah menjadi kepanikan luar biasa. Para petugas keamanan berlarian dengan wajah tegang menuju pintu utama,
Sementara resepsionis tampak sibuk menelepon dengan nada suara yang gemetar. Di luar, iring-iringan mobil sedan hitam mewah dengan bendera kecil dari berbagai negara terpasang di kap mesinnya baru saja berhenti di area drop-off VIP. Dari arah lift khusus eksekutif, keluarlah seorang wanita muda yang memancarkan aura kekuasaan yang begitu kuat. Itu adalah Saskia, sang CEO yang terkenal perfeksionis, cerdas, dan ditakuti oleh seluruh karyawan. Ia mengenakan blazer hitam pas badan yang elegan, berjalan tergesa-gesa diikuti oleh sekretaris dan beberapa staf senior, termasuk Pak Atmaja yang tadi menghina Hasan. Namun, ada yang aneh dari raut wajah cantik Saskia hari ini. Gurat kecemasan terlihat jelas di dahinya yang berkeringat dingin. Ia terus bertanya dengan nada tinggi kepada asistennya mengenai keberadaan tim penerjemah khusus yang seharusnya sudah bersiap sejak 1 jam lalu. Sang asisten dengan wajah pucat pasi melaporkan kabar buruk yang membuat darah Saskia seolah berhenti mengalir. Penerjemah utama mereka terjebak kemacetan total akibat kecelakaan beruntun di Jalan Gatot Subroto, dan tidak mungkin sampai tepat waktu. Belum sempat Saskia menyusun rencana cadangan, pintu kaca terbuka lebar. Rombongan tamu VIP dari Timur Tengah dan Asia Timur itu melangkah masuk dengan wajah serius. Mereka adalah investor triliunan rupiah yang akan menentukan nasib ekspansi perusahaan Saskia tahun ini. Jika pertemuan ini gagal, saham perusahaan bisa anjlok dalam hitungan jam. Saskia mencoba tetap tenang dan menyambut mereka dengan senyuman profesional, mengulurkan tangan sambil menyapa menggunakan bahasa Inggris standar internasional. Namun, bencana sebenarnya baru saja dimulai. Ketua delegasi dari Tiongkok itu tidak membalas jabat tangan Saskia, melainkan langsung berbicara cepat dengan nada tinggi dalam bahasa Mandarin dialek spesifik, menunjuk-nunjuk jam tangannya dan lembaran dokumen di tangan stafnya. Di sisi lain, perwakilan dari Timur Tengah berbicara kepada rekannya dalam bahasa Arab yang sangat teknis, menggelengkan kepala seolah tidak puas dengan penyambutan yang kurang persiapan ini. Kepanikan melanda seluruh lobi. Saskia terpaku, lidahnya keluh. Ia mencoba menjawab dalam bahasa Inggris, namun para tamu itu tampaknya tersinggung karena menganggap Saskia tidak menghormati budaya dan detail kontrak yang meminta negosiasi dilakukan dalam bahasa asli mereka demi menghindari kesalahpahaman teknis. Pak Atmaja yang berdiri di belakang Saskia hanya bisa menunduk. Keringat membasahi kemejanya, sama sekali tidak berguna dalam situasi genting ini. Suasana menjadi kacau balau, para investor mulai berbalik badan, memberi isyarat untuk membatalkan pertemuan dan pergi. Di sudut lobi, Hasan menghentikan langkahnya. Telinganya menangkap percakapan asing itu dengan sangat jelas, sejelas ia mendengar bahasa ibunya sendiri. Ia tahu, detik itu juga, takdir sedang memberinya sebuah panggung. Melihat situasi yang sudah berada di ujung tanduk, Hasan tahu ia tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Meski baru saja diusir dan dihina seperti sampah oleh manajemen perusahaan itu, hati kecilnya tidak tega membiarkan kehancuran terjadi di depan matanya. Ia paham betul bahwa pembatalan kerjasama ini akan berdampak pada nasib ribuan karyawan, termasuk petugas kebersihan dan satpam yang tadi menyapanya dengan ramah. Hasan menarik napas panjang, membuang rasa takutnya, lalu memutar badan dan berjalan cepat membelah kerumunan staf yang sedang panik. Langkah kakinya yang beralaskan sepatu usang kini terdengar mantap mendekati pusat keributan. Saskia tampak putus asa. Wajah cantiknya yang biasa angkuh kini terlihat pucat pasrah. Ia mencoba menahan rombongan itu dengan bahasa Inggris, namun para tamu itu justru semakin mempercepat langkahnya menuju pintu keluar. "Maaf, Bu Saskia," ucap Hasan tiba-tiba saat berhasil menerobos barisan pengawal. Suaranya tenang namun terdengar tegas di tengah kepanikan itu. Sepertinya Tuan Chen dari delegasi Tiongkok itu marah besar karena beliau ingin membahas ulang pasal nomor 4 mengenai persentase bagi hasil yang menurutnya belum jelas dalam draft kontrak. Mendengar suara asing itu, Saskia menoleh dengan tatapan nyalang. Emosinya yang sudah memuncak langsung meledak saat melihat siapa yang berani berbicara padanya. Di hadapannya berdiri pemuda lusuh yang tadi lamarannya ditolak mentah-mentah. Di mata Saskia saat ini, Hasan hanyalah gangguan konyol yang tidak tahu tempat. "Kamu lagi? Sedang apa kamu masih di sini?" bentak Saskia dengan suara bergetar menahan amarah, melampiaskan frustrasinya pada sasaran yang salah. "Siapa yang memberimu izin bicara? Jangan sok tahu dan ikut campur urusan bisnis tingkat tinggi. Kamu itu cuma pelamar gagal yang tidak tahu apa-apa. Pergi dari sini sekarang juga sebelum saya panggil keamanan untuk menyeretmu keluar."
Pak Atmaja yang berdiri di dekat Saskia, melihat kesempatan emas untuk menjilat atasan sekaligus melampiaskan kekesalannya. Ia langsung maju hendak mendorong bahu Hasan kasar. Dasar gembel tidak tahu malu. Sudah ditolak malah mau bikin onar di depan tamu penting. Minggir kamu, hardik Pak Atmaja dengan wajah memerah. Namun, Hasan tidak bergeming sedikitpun. Ia mengabaikan dorongan Pak Atmaja dan tidak mempedulikan hinaan Saskia. Fokusnya terkunci lurus pada sosok ketua delegasi yang sudah hampir mencapai pintu kaca. Dengan gerakan yang sangat santun dan penuh percaya diri, Hasan membungkukkan badannya sedikit sebagai tanda hormat, lalu mulai membuka mulutnya. Bukan bahasa Indonesia yang keluar, melainkan rangkaian kalimat dalam bahasa Mandarin yang begitu fasih, lancar, dan penuh tata krama. Intonasi dan dialek yang ia gunakan sangat spesifik dan tepat, persis seperti penutur asli dari daerah asal sang tamu. Seketika itu juga, waktu seolah berhenti berputar di lobi Saskia Corp. Keheningan yang mencekam melanda seluruh ruangan. Ketua delegasi yang tadinya melangkah pergi dengan wajah merah padam penuh kemarahan, mendadak menghentikan langkahnya seolah tersambar petir. Ia berbalik perlahan dengan mata terbelalak, menatap pemuda berpenampilan sederhana itu dengan rasa tidak percaya. Senyum yang tadinya hilang, perlahan mulai terbit di wajah sang tamu kehormatan, sementara Saskia dan Pak Atmaja berdiri mematung dengan mulut terkunci rapat karena syok yang luar biasa. Tuan Chen, ketua delegasi yang tadinya murka, kini melangkah mendekati Hasan dengan antusias. Ia menepuk bahu pemuda itu sembari tertawa renyah, seolah baru saja bertemu kawan lama yang hilang. Hasan menanggapi keramahan itu dengan rendah hati, menjelaskan poin-poin rumit dalam kontrak yang sempat disalahpahami hanya dalam beberapa kalimat bahasa Mandarin yang padat dan jelas. Melihat ketuanya tenang, suasana tegang di lobi perlahan mencair. Namun kejutan yang disiapkan Hasan belumlah berakhir. Ternyata, rombongan tamu VIP tersebut bukan hanya berasal dari satu negara, melainkan konsorsium gabungan dari beberapa negara besar. Seorang investor minyak dari Timur Tengah yang sejak tadi berdiri dengan tangan bersedekap dan wajah masam, tiba-tiba menyela pembicaraan karena merasa diabaikan. Tanpa perlu jeda untuk berpikir, Hasan memutar tubuhnya menghadap sang investor. Secara ajaib, lidahnya langsung berganti mode. Ia meluncurkan serangkaian kalimat dalam bahasa Arab yang sangat fasih, lengkap dengan dialek resmi yang biasa digunakan dalam diplomasi tingkat tinggi. Hasan menjelaskan detail teknis mengenai investasi kilang minyak yang menjadi kekhawatiran sang investor. Pria bersurban itu seketika terdiam, lalu mengangguk-angguk puas sambil tersenyum lebar, memberikan isyarat jempol kepada Hasan. Belum hilang rasa takjub orang-orang yang menyaksikannya. Seorang ahli mesin dari Jerman mengajukan pertanyaan kritis mengenai spesifikasi pabrik. Saskia yang berdiri mematung di belakang Hasan bahkan belum sempat mencerna apa yang terjadi. Namun Hasan sudah menjawab pertanyaan itu dengan bahasa Jerman yang tegas dan presisi. Tidak berhenti di situ, ketika konsultan hukum dari Prancis menyela untuk memastikan legalitas dokumen, Hasan kembali beralih bahasa. Kali ini, ia berbicara dalam bahasa Prancis yang begitu halus dan romantis namun tetap tajam secara hukum. Membuat sang konsultan wanita dari Paris itu tersipu kagum dan merasa sangat dihargai. Selama 10 menit berikutnya, lobi gedung Saskia Corp berubah menjadi panggung pertunjukan tunggal yang memukau. Hasan menjadi dirigen yang mengatur harmoni komunikasi di antara para raksasa bisnis dunia itu. Ia berpindah dari Mandarin ke Arab, lalu ke Jerman, kemudian ke Prancis, dan sesekali menggunakan bahasa Inggris sebagai jembatan penengah. Semuanya dilakukan tanpa tergagap sedikitpun. Keringat dingin membasahi pelipis Hasan, bukan karena gugup, tapi karena otaknya bekerja keras memproses semua informasi itu demi menyelamatkan wajah perusahaan yang baru saja menghinanya. Saskia berdiri kaku, matanya tak berkedip menatap punggung pemuda berpenampilan lusuh di hadapannya. Rasa malu, kagum, dan tidak percaya bercampur aduk menjadi satu di dadanya. Ia merasa seperti orang bodoh yang baru saja membuang berlian ke dalam tong sampah hanya karena berlian itu terbungkus lumpur. Sementara itu, di sudut ruangan, wajah Pak Atmaja berubah pucat pasi seperti mayat. Kakinya gemetar hebat, menyadari bahwa pemuda yang baru saja ia sebut sampah ternyata memiliki kemampuan yang jauh melampaui gabungan seluruh staf ahli di gedung mewah ini. Semua mata, mulai dari resepsionis, satpam, hingga direksi, kini tertuju pada Hasan dengan pandangan penuh hormat.
Setelah mobil-mobil mewah para delegasi meninggalkan pelataran gedung dengan membawa kepuasan dan kontrak kerjasama yang berhasil diselamatkan, keheningan yang canggung seketika menyelimuti lobi Saskia Corp. Para karyawan yang tadi menonton dari kejauhan mulai berbisik-bisik, sementara Pak Atmaja tampak sibuk menyeka keringat di lehernya, berusaha mencari tempat sembunyi dari tatapan tajam atasan. Namun, fokus Saskia saat ini bukanlah pada manajer HRD-nya yang tidak kompeten itu, melainkan pada pemuda di hadapannya yang kini berdiri dengan tenang sambil merapikan kembali kerah kemeja lusuhnya. Saskia menarik napas panjang, berusaha menata kembali wibawanya yang sempat runtuh. Gengsinya sebagai seorang pemimpin perusahaan raksasa terlalu tinggi untuk membiarkannya berterima kasih secara terbuka kepada seseorang yang baru saja diusir dari gedungnya. Dengan langkah anggun namun mengintimidasi, Saskia berjalan mendekati Hasan. Suara hak tinggi sepatunya menggema di lantai marmer, seolah menghitung mundur detik-detik keputusan nasib pemuda itu. Ia berhenti tepat 2 langkah di depan Hasan, menatapnya dengan pandangan menyelidik yang tajam, mencari celah kebohongan di mata pemuda itu. Alih-alih memberikan pujian, kalimat pertama yang keluar dari mulut Saskia justru terdengar dingin dan menusuk. Ia berkata dengan nada datar, bahwa apa yang baru saja terjadi hanyalah sebuah keberuntungan semata. Menurutnya, bisa berbicara bahasa asing bukan berarti seseorang mampu bekerja dalam tekanan dunia korporat yang sesungguhnya. Saskia menolak mengakui bahwa ia salah menilai Hasan, dan justru menuduh Hasan mungkin hanya menghafal beberapa kalimat saja untuk pamer. Sifat perfeksionis dan angkuh Saskia membuatnya sulit menerima kenyataan bahwa seseorang yang tidak memiliki gelar akademik bisa lebih cerdas dari dirinya. Namun, di balik kata-kata pedasnya, Saskia menyadari bahwa ia membutuhkan kemampuan langka yang dimiliki Hasan. Dengan tatapan yang menantang, Saskia akhirnya memberikan sebuah penawaran yang terdengar lebih mirip ancaman daripada peluang kerja. Ia menantang Hasan untuk membuktikan bahwa kejadian tadi bukan sekadar kebetulan. Saskia menawarkan posisi sebagai asisten pribadi CEO, sebuah jabatan prestisius yang diimpikan ribuan orang, namun dengan syarat yang sangat tidak masuk akal. Hasan harus menjalani masa percobaan selama 1 bulan penuh di bawah pengawasan langsung Saskia, yang terkenal sebagai atasan paling kejam di Jakarta. Peraturannya sederhana namun mematikan. Jika Hasan melakukan satu kesalahan kecil saja, atau gagal menyelesaikan satu tugas pun, ia akan dipecat saat itu juga. Tidak hanya itu, Saskia bersumpah akan memasukkan nama Hasan ke dalam daftar hitam asosiasi perusahaan, sehingga Hasan tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan layak dimanapun di ibu kota. Ini adalah pertaruhan hidup dan mati. Hasan menatap mata Saskia tanpa rasa takut sedikitpun, melihat tantangan itu sebagai satu-satunya jalan untuk mengangkat derajatnya. Dengan anggukan tegas, ia menerima tantangan neraka itu. Hari pertama Hasan bekerja bukanlah sebuah awal yang manis, melainkan pintu gerbang menuju siksaan yang sesungguhnya. Seolah ingin membuktikan ucapannya untuk membuat Hasan tidak betah, Saskia memberikan tumpukan dokumen setinggi gunung di meja kerja kecil Hasan yang terletak tepat di depan ruangan kaca sang pimpinan. Tugas yang diberikan pun tidak main-main. Hasan diperintahkan untuk menerjemahkan, merangkum, dan mengarsipkan data operasional perusahaan dari 5 tahun terakhir ke dalam 3 bahasa asing berbeda. Batas waktunya adalah besok pagi sebelum matahari terbit. Ini adalah tugas yang mustahil dikerjakan oleh satu orang dalam waktu semalam, namun Hasan tidak mengucapkan sepatah kata keluhan pun. Ia hanya mengangguk patuh dan mulai tenggelam dalam lautan kertas itu. Tekanan tidak hanya datang dari pekerjaan, tetapi juga dari lingkungan sosial kantor yang mendadak menjadi sangat beracun. Pak Atmaja, yang masih menyimpan dendam kesumat karena merasa dipermalukan, mulai menyebarkan racun gosip ke seluruh divisi. Ia berbisik-bisik di ruang istirahat dan pantry, mengarang cerita bahwa Hasan menggunakan ilmu hitam atau guna-guna untuk bisa memikat hati para investor kemarin. Ada pula desas-desus jahat yang menyebutkan bahwa Hasan sebenarnya adalah simpanan rahasia yang masuk lewat jalur belakang. Akibat hasutan itu, setiap kali Hasan berjalan mengambil air minum, tatapan sinis dan cibiran dari karyawan lain selalu menyertainya. Tidak ada yang mau menegurnya, apalagi mengajaknya makan siang. Hasan benar-benar diisolasi sendirian di tengah keramaian kantor elit itu. Waktu berlalu begitu cepat hingga malam semakin larut. Gedung pencakar langit itu kini sunyi senyap, lampu-lampu di divisi lain sudah padam, menyisakan cahaya redup di lantai eksekutif. Hasan masih setia berkutat dengan pekerjaannya, matanya perih menahan kantuk,
namun jemarinya terus menari di atas papan ketik. Saat ia hendak menyerahkan sebagian hasil kerjanya ke dalam ruangan Saskia, langkahnya terhenti. Di balik dinding kaca, ia melihat sang pimpinan wanita yang terkenal garang itu tertidur pulas di meja kerjanya dengan kepala berbantalkan lengan. Wajah Saskia yang biasanya kaku dan penuh amarah, kini terlihat begitu polos dan damai dalam tidurnya. Gurat kelelahan tercetak jelas di wajah cantiknya, menandakan beban berat yang ia pikul sendirian sebagai pewaris tunggal kerajaan bisnis ini. Hati Hasan tersentuh. Rasa kesalnya pada perlakuan semena-mena Saskia seharian ini, mendadak luntur berganti rasa iba. Dengan langkah sangat pelan agar tidak membangunkan atasannya, Hasan masuk ke ruangan itu. Ia melihat pendingin ruangan menyembur terlalu kencang. Tanpa ragu, Hasan melepaskan jas kerjanya yang sudah lusuh dan warnanya memudar, lalu dengan lembut menyelimutkannya ke punggung Saskia. Ia juga merapikan sisa dokumen yang berserakan di meja, agar Saskia lebih nyaman saat terbangun nanti. Sebelum keluar melanjutkan pekerjaannya, Hasan meletakkan secangkir kopi hangat yang baru ia seduh dan menempelkan secari kertas pesan kecil di dekat tangan Saskia. Ketika fajar menyingsing dan Saskia terbangun karena sinar matahari, ia tertegun. Ia merasakan kehangatan dari jas lusuh yang membalut punggungnya. Matanya kemudian tertuju pada pesan tulisan tangan di kertas kecil itu, "Jangan lupa sarapan, Bu. Kesehatan pemimpin adalah aset terbesar perusahaan ini." Untuk pertama kalinya dalam sekian tahun, sudut bibir Saskia terangkat membentuk senyuman tipis yang tulus. Ada perasaan hangat yang aneh menjalar di dadanya, sebuah perasaan dihargai bukan karena jabatannya, melainkan sebagai manusia biasa. Beberapa hari kemudian, ujian berat kembali datang menghadang. Kali ini bukan dalam bentuk tumpukan kertas di kantor, melainkan sebuah pesta koktail bisnis mewah yang diadakan di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Bundaran Hai. Saskia wajib hadir di acara ini untuk menjaga hubungan baik dengan para mitra strategis perusahaan. Hasan, sebagai asisten pribadi yang masih dalam masa percobaan, diperintahkan untuk ikut mendampingi. Meski hanya mengenakan setelan jas sederhana yang ia pinjam dari tetangga kosnya, Hasan tetap terlihat rapi dan sigap berdiri di belakang Saskia yang tampil memukau dengan gaun malam elegan berwarna merah marun. Awalnya acara berjalan lancar, namun suasana berubah tidak nyaman ketika seorang rekan bisnis pria bernama Tuan Rahmat menghampiri mereka. Pria parubaya dengan reputasi buruk sebagai penakluk wanita ini, memegang posisi kunci dalam rantai pasokan bahan baku perusahaan, sehingga Saskia harus bersikap sangat sopan padanya. Namun, Tuan Rahmat menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan dalih membicarakan bisnis, ia mulai bertindak kurang ajar. Tangannya yang memegang gelas anggur perlahan merambat, mencoba menyentuh pinggang Saskia dengan gerakan yang membuat risih. Tatapan matanya pun liar, menelusuri tubuh Saskia sambil melontarkan pujian-pujian yang menjurus ke arah pelecehan verbal. Saskia tubuhnya menegang kaku. Ia ingin sekali menepis tangan kotor itu dan menyiramkan minumannya ke wajah pria itu, namun ia sadar ada kontrak miliaran rupiah yang dipertaruhkan. Jika ia marah, perusahaan bisa kehilangan pemasok utama. Saskia terjebak dalam dilema antara mempertahankan harga diri atau menyelamatkan bisnis. Keringat dingin mulai mengalir di punggungnya, wajahnya memucat menahan rasa jijik dan takut. Tuan Rahmat yang merasa di atas angin semakin berani, wajahnya mendekat seolah ingin membisikkan sesuatu yang tidak pantas di telinga Saskia. Tepat di saat kritis itulah, sebuah tangan kokoh namun sopan menyela di antara mereka. Hasan melangkah maju dengan tenang, memutus jarak intim yang dipaksakan oleh Tuan Rahmat. Tanpa terlihat kasar, Hasan menyodorkan serbet bersih ke arah Tuan Rahmat sambil tersenyum ramah namun dengan sorot mata yang tajam dan dingin. Dengan suara bariton yang mantap, Hasan mulai berbicara menggunakan bahasa Prancis yang sangat halus dan puitis. Kalimat yang diucapkannya terdengar seperti pujian kelas atas bagi telinga orang awam, namun bagi mereka yang paham, itu adalah sindiran sarkas yang sangat cerdas mengenai tata krama seorang pria terhormat yang tidak seharusnya berlaku seperti binatang liar di depan wanita berkelas. Tuan Rahmat yang tidak mengerti bahasa Prancis namun menangkap intonasi tegas dan aura dominan dari Hasan, seketika merasa terintimidasi. Ia mendadak merasa kecil dan malu, seolah telanjang di tengah keramaian. Hasan melanjutkan kalimatnya, kali ini beralih ke bahasa Indonesia formal, mengatakan bahwa ada panggilan penting dari komisaris yang harus segera diterima oleh Saskia. Alibi cerdas ini memberikan jalan keluar yang elegan bagi Saskia, tanpa harus mempermalukan siapapun.
Tuan Rahmat pun mundur perlahan dengan wajah kikuk dan pamit undur diri. Setelah pria itu pergi, Saskia menghembuskan napas panjang yang sejak tadi ia tahan. Kakinya yang gemetar hampir membuatnya limbung. Namun Hasan dengan sigap berdiri di sampingnya, memberikan tumpuan tanpa menyentuh berlebihan. Malam itu, di tengah gemerlap lampu kristal pesta, Saskia menatap Hasan bukan lagi sebagai bawahan yang menyebalkan, melainkan sebagai sosok pelindung yang bisa diandalkan. Ada rasa aman yang menjalar di hati Saskia, sebuah perasaan asing yang membuatnya ingin terus berada di dekat pemuda sederhana ini. Hubungan profesional yang mulai mencair di antara Hasan dan Saskia kembali diuji, kali ini bukan oleh klien yang nakal, melainkan oleh kejamnya jalanan ibu kota. Siang itu, matahari Jakarta terasa membakar kulit saat mereka dalam perjalanan kembali dari inspeksi pabrik di kawasan pinggiran kota. Nasib sial menimpa ketika mobil sedan mewah yang mereka tumpangi mendadak mogok di tengah kemacetan parah daerah Tanah Abang. Asap tipis mengepul dari kap mesin, menandakan adanya masalah pada radiator yang kelebihan panas. Sang sopir pribadi dengan panik meminta maaf dan pamit sebentar untuk mencari bengkel terdekat atau memanggil bantuan derek, meninggalkan Hasan dan Saskia terjebak di dalam kabin mobil yang pendingin udaranya perlahan mati. Udara di dalam mobil dengan cepat berubah menjadi pengap dan panas. Saskia mulai gelisah, kipas tangan yang ia buat dari map dokumen tidak cukup untuk mengusir keringat yang mulai membasahi dahinya. Perutnya pun mulai berbunyi nyaring, mengingatkan bahwa mereka belum sempat makan siang karena jadwal yang padat. Melihat bosnya kelaparan dan kepanasan, Hasan berinisiatif mengajak Saskia keluar dari mobil. Awalnya Saskia menolak keras karena tidak mau berdesak-desakan dengan debu dan polusi, namun rasa lapar yang menyiksa memaksanya untuk menurut. Hasan membawa Saskia menepi ke trotoar yang ramai, menuju sebuah gerobak ketoprak sederhana yang dikelilingi bangku kayu panjang. Mata Saskia terbelalak melihat tempat itu. Baginya, makan di pinggir jalan dengan piring yang dicuci di ember adalah sebuah mimpi buruk higienitas. Ia berdiri kaku, enggan duduk. Namun, Hasan dengan sigap mengeluarkan tisu basah dari saku celananya. Dengan telaten, ia membersihkan bangku kayu itu dari debu, lalu mengambil sendok dan garpu dari penjual, mengelapnya berkali-kali hingga ia yakin benar-benar bersih dan mengilap sebelum menyerahkannya kepada Saskia. Cobalah sedikit, Bu. Kadang rasa bahagia itu letaknya bukan di restoran bintang 5, tapi di bumbu kacang yang jujur, ucap Hasan sambil tersenyum menenangkan. Saskia menerima piring itu dengan ragu. Suapan pertama masuk ke mulutnya dengan penuh kewaspadaan. Namun, begitu rasa gurih bumbu kacang, toge segar, dan ketupat lembut itu menyapa lidahnya, ekspresi jijik di wajah Saskia perlahan sirna, berganti menjadi raut kenikmatan yang tak bisa disembunyikan. Ternyata rasanya jauh lebih lezat dari dugaannya. Mereka pun makan bersama di tengah hiruk-pikuk klakson dan teriakan pedagang kaki lima. Di momen itulah, sekat tebal antara atasan dan bawahan benar-benar runtuh. Saskia tidak lagi melihat Hasan sebagai karyawan rendahan, dan Hasan tidak lagi melihat Saskia sebagai monster yang menakutkan. Mereka tertawa kecil menertawakan nasib mereka yang terdampar di pinggir jalan. Saskia bahkan mendengarkan cerita Hasan tentang kehidupannya dengan antusias, melupakan sejenak beban target perusahaan yang selalu menghantuinya. Untuk pertama kalinya, Saskia merasa membumi, merasakan detak kehidupan kota yang selama ini hanya ia lihat dari balik kaca jendela gedung pencakar langitnya. Rasa nyaman yang aneh mulai tumbuh, rasa nyaman yang mengatakan bahwa selama ada Hasan di sampingnya, situasi seburuk apapun akan terasa baik-baik saja. Langit Jakarta malam itu seolah turut menangis, menumpahkan hujan deras disertai petir yang menyambar-nyambar, mencerminkan badai yang sedang terjadi di dalam tubuh Saskia. Akumulasi kelelahan fisik akibat jadwal kerja yang tidak manusiawi, ditambah tekanan mental dari para pemegang saham, akhirnya meruntuhkan pertahanan sang wanita besi. Saskia jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi, menggigil hebat di balik selimut tebal di apartemen mewahnya yang luas namun terasa begitu dingin dan sepi. Meskipun kondisinya sangat lemah, sifat keras kepalanya masih mendominasi. Ia menolak keras untuk dibawa ke rumah sakit, khawatir kabar sakitnya akan bocor ke media, dan membuat nilai saham perusahaan anjlok karena dianggap memiliki pemimpin yang lemah. Hasan, yang merasa janggal karena pesan-pesan pentingnya tidak dibalas sejak sore, memberanikan diri datang ke apartemen Saskia dengan alasan mengantar berkas darurat. Betapa terkejutnya ia saat menemukan atasannya terbaring tak berdaya dengan wajah pucat pasi,
dan keringat dingin membanjiri pelipisnya. Tanpa banyak bicara, Hasan langsung mengambil alih situasi. Ia tidak bertindak sebagai bawahan yang takut-takut, melainkan sebagai seorang pria yang merawat orang yang disayanginya. Hasan bergegas ke dapur, memasakkan bubur hangat dengan bahan seadanya, dan memastikan Saskia meminum obat penurun panas yang ia beli di apotek lobi apartemen. Malam semakin larut, dan demam Saskia justru semakin meninggi hingga membuatnya mengigau. Dalam ketidaksadarannya, Topeng, CEO kejam, yang selama ini ia pakai hancur berkeping-keping. Saskia meracau memanggil-manggil ibunya yang sudah lama meninggal dunia. Ia menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang kehilangan arah, merintih tentang betapa takut dan kesepiannya ia menjalani hidup sendirian di puncak kesuksesan. Hasan duduk di tepi ranjang, hatinya teriris mendengar pengakuan jujur yang keluar dari alam bawah sadar wanita itu. Dengan penuh kesabaran, Hasan terus mengganti kompres di dahi Saskia, menggenggam tangannya yang gemetar untuk menyalurkan kekuatan, dan berbisik menenangkan bahwa Saskia tidak sendirian. Menjelang subuh, demamnya mulai turun. Saskia membuka matanya perlahan. Pandangannya masih kabur namun ia bisa melihat jelas sosok Hasan yang tertidur dalam posisi duduk di kursi samping tempat tidur, masih memegang mangkuk air kompres. Saat Hasan terbangun karena pergerakan Saskia, tidak ada bentakan atau perintah kasar yang keluar dari mulut wanita itu. Sebaliknya, air mata menetes dari sudut mata Saskia. Di momen kelemahan itu, Saskia menumpahkan segala beban yang selama ini ia pendam. Ia bercerita tentang betapa melelahkannya harus selalu terlihat kuat, tentang palsunya orang-orang di sekelilingnya yang hanya mendekat karena uang. Hasan mendengarkan setiap kata dengan tulus, tidak memotong, hanya memberikan tatapan teduh yang menenangkan. Di detik itulah, perasaan Hasan berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi sekadar kagum pada kecerdasan atau kecantikan Saskia, melainkan jatuh cinta pada jiwa rapuh yang bersembunyi di balik benteng kekuasaan itu. Ia berjanji dalam hatinya, bukan untuk merebut posisi atau harta Saskia, tetapi untuk menjadi perisai yang melindungi wanita kesepian ini dari kejamnya dunia. Malam itu menjadi titik balik di mana kesetiaan Hasan tidak lagi didasari oleh kontrak kerja, melainkan oleh ikatan batin yang kuat. Kedekatan yang mulai terjalin hangat antara Hasan dan Saskia ternyata menjadi ancaman nyata bagi Pak Atmaja. Manajer HRD yang licik itu merasa posisinya semakin terancam jika pemuda lulusan sekolah menengah itu terus mendapatkan kepercayaan dari sang CEO. Hatinya dibakar api cemburu dan dendam yang membara, sehingga ia merencanakan sebuah sabotase keji untuk menyingkirkan Hasan selamanya dari gedung itu. Waktunya pun dipilih dengan sangat perhitungan, yaitu tepat di hari penandatanganan kontrak raksasa dengan investor asing yang telah diperjuangkan mati-matian oleh perusahaan selama setahun terakhir. Suasana kantor sedang tegang-tegangnya, di mana satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal bagi reputasi Saskia di mata dewan direksi. Menjelang jam makan siang, kepanikan massal melanda lantai eksekutif. Dokumen asli kontrak kerjasama yang bernilai triliunan rupiah tiba-tiba lenyap dari brankas pribadi di ruangan Saskia. Hilangnya dokumen itu bukan hanya berarti batalnya proyek, tetapi juga bisa menyeret Saskia ke meja hijau atas tuduhan kelalaian. Di tengah kekacauan itu, Pak Atmaja dengan berpura-pura sigap memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua barang bawaan karyawan, terutama mereka yang memiliki akses keluar masuk ruangan CEO. Skenario busuk itu berjalan mulus sesuai rencana jahatnya. Saat petugas keamanan memeriksa tas ransel usang milik Hasan, mereka menemukan sebuah amplop tebal berisi salinan dokumen rahasia tersebut, lengkap dengan bukti transfer palsu yang seolah-olah menunjukkan Hasan hendak menjual data itu ke perusahaan pesaing. Saskia yang saat itu sedang berada di puncak stres dan ketakutan, mendadak kehilangan akal sehatnya saat melihat bukti rekayasa itu. Rasa percaya yang baru saja tumbuh di hatinya hancur berkeping-keping dalam sekejap, berganti menjadi rasa dikhianati yang teramat dalam. Tanpa memberi kesempatan bagi Hasan untuk membela diri, emosi Saskia meledak. Ia menatap Hasan dengan tatapan nyalang penuh kebencian, melupakan semua kebaikan dan ketulusan yang pernah pemuda itu berikan saat ia sakit. Kata-kata yang keluar dari mulut Saskia selanjutnya sungguh menyayat hati, lebih tajam dari sembilu. Ia membentak Hasan di depan seluruh karyawan, mengatakan bahwa dirinya sangat bodoh karena sempat mempercayai orang rendahan. Saskia menuduh Hasan sama saja dengan pria miskin lainnya yang mendekatinya hanya demi mengeruk harta dan keuntungan pribadi. Ia menyebut Hasan sebagai parasit yang tidak tahu berterima kasih. Ternyata benar,
Mental gembel tidak akan pernah bisa berubah meski diberi jas mahal sekalipun. Pergi kamu dari sini dan jangan pernah tampakkan wajahmu lagi di hadapanku, teriak Saskia dengan suara bergetar hebat. Hasan berdiri mematung. Hatinya remuk redam bukan karena kehilangan pekerjaan, melainkan karena harga dirinya diinjak-injak dan ketulusannya diragukan oleh wanita yang diam-diam mulai ia cintai. Ia menatap mata Saskia dalam-dalam, mencoba mencari sisa-sisa kepercayaan di sana, namun yang ia temukan hanyalah dinding dingin yang kembali tertutup rapat. Hasan sadar, saat ini percuma membela diri di hadapan seseorang yang sedang dikuasai amarah buta. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah, Hasan mengambil tasnya, menundukkan kepala, dan melangkah pergi meninggalkan ruangan itu dengan membawa luka batin yang menganga lebar. Hasan melangkah keluar dari lobi gedung pencakar langit itu, tanpa menoleh ke belakang barang sedetik pun. Tidak ada drama, tidak ada permohonan, dan tidak ada air mata yang ia tunjukkan. Ia pergi dengan punggung tegak, membawa harga dirinya yang tersisa, menghilang ditelan hiruk-pikuk trotoar Jakarta yang tidak pernah peduli pada nasib satu orang manusia. Kepergiannya yang begitu tenang justru meninggalkan keheningan yang mencekam di hati Saskia. Awalnya, sang CEO wanita itu merasa lega dan menang, merasa telah berhasil menyingkirkan benalu dari perusahaannya. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan memecat Hasan adalah langkah paling profesional untuk menyelamatkan integritas perusahaan. Aku tidak butuh dia. Aku bisa mencari ribuan orang yang jauh lebih hebat darinya, gumam Saskia sombong di dalam ruangannya yang kini terasa sunyi. Namun, realitas yang kejam segera menampar wajah Saskia. Hanya dalam hitungan jam setelah Hasan pergi, roda operasional di lantai eksekutif yang biasanya berputar mulus mendadak macet total. Tanpa kehadiran Hasan yang selama ini bekerja dalam diam membereskan segalanya, kinerja Saskia menjadi berantakan. Tidak ada lagi orang yang mampu menyortir ratusan email penting dari mitra luar negeri dengan cepat dan akurat. Ketika sebuah surat elektronik mendesak berbahasa Jerman teknis masuk dari kantor pusat di Berlin, Saskia memanggil penerjemah senior lulusan universitas ternama untuk membantunya. Namun hasilnya mengecewakan. Penerjemah itu terbata-bata, bingung dengan istilah mesin yang rumit, dan butuh waktu berjam-jam hanya untuk menerjemahkan satu paragraf. Saskia murka, ia membanting berkas di mejanya karena frustrasi, menyadari bahwa pekerjaan yang biasanya diselesaikan Hasan dalam 5 menit kini memakan waktu seharian. Kekacauan tidak hanya terjadi pada urusan pekerjaan, tetapi juga merembet ke hal-hal kecil yang bersifat personal. Saskia baru menyadari betapa ia sangat bergantung pada keberadaan Hasan. Saat ia meminta kopi kepada office boy pengganti, rasanya hambar dan terlalu manis, tidak pas seperti takaran sempurna yang selalu dibuatkan Hasan. Tidak ada lagi catatan kecil di sudut meja yang mengingatkannya untuk minum obat mak sebelum rapat, tidak ada lagi tangan cekatan yang merapikan mejanya yang berantakan tanpa diminta. Kursi kerja di depan ruangan kaca Saskia kini kosong melompong, menjadi pemandangan yang menyakitkan setiap kali ia mendongak. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat dan menyiksa. Perusahaan mulai menanggung kerugian karena respon yang lambat terhadap klien internasional. Pak Atmaja yang merasa menang berusaha mencari muka dengan menawarkan asisten baru, namun tidak ada satupun yang memenuhi standar tinggi Saskia. Setiap malam, Saskia pulang ke apartemen mewahnya dengan perasaan hampa yang semakin membesar. Ia mulai merindukan suara bariton yang tenang itu, merindukan tatapan teduh yang selalu membuatnya merasa aman. Di balik benteng keangkuhannya, hati kecil Saskia mulai berteriak mengakui sebuah kebenaran pahit. Ia telah membuang satu-satunya orang yang benar-benar mengerti dirinya luar dalam. Rasa bersalah mulai menggerogoti jiwanya, namun gengsi yang menjulang tinggi menahannya untuk mencari pemuda itu. Di sisi lain kota, di dalam kamar kontrakannya yang sempit dan pengap, Hasan tidak menghabiskan waktunya untuk meratapi nasib atau mengutuk keadaan. Meskipun hatinya masih terasa perih akibat tuduhan keji dan pengusiran yang ia terima, rasa cintanya yang tulus kepada Saskia membuatnya tidak bisa tinggal diam. Ia tahu betul bahwa wanita itu kini berada dalam bahaya besar. Selama Pak Atmaja masih bercokol di sana seperti ular berbisa, perusahaan dan keselamatan Saskia akan terus terancam. Hasan sadar ia tidak bisa masuk kembali ke gedung itu, aksesnya sudah ditutup rapat. Namun, ia teringat satu hal penting, koneksi yang ia bangun dengan para delegasi asing pada pertemuan tempo hari. Hasan memberanikan diri mengirimkan pesan pribadi kepada salah satu ketua delegasi yang dulu sangat kagum dengan kemampuannya. Dengan bahasa yang sopan,
Ia tidak meminta pekerjaan atau uang, melainkan meminta bantuan untuk mengakses rekaman kamera pengawas di area lobi dan koridor eksekutif pada hari kejadian, dengan alasan keamanan investasi. Sang delegasi yang memang menaruh hormat tinggi pada integritas Hasan, segera menekan pihak pengelola gedung. Kekuasaan orang asing itu terbukti ampuh. Dalam waktu singkat, sebuah berkas video digital dikirimkan ke surel pribadi Hasan. Jantung Hasan berdegup kencang saat memutar rekaman itu. Benar saja, di layar terlihat jelas aksi busuk yang selama ini ia curigai. Tanpa membuang waktu, Hasan meneruskan bukti telah itu ke alamat surel pribadi Saskia. Ia tidak menuliskan kalimat pembelaan diri yang panjang lebar, atau menuntut permintaan maaf. Di kolom subjek pesan, ia hanya menulis satu kalimat singkat yang menyeratkan kepeduliannya yang mendalam. Demi keselamatan ibu dan perusahaan, tolong lihat ini. Pesan itu terkirim tepat saat Saskia sedang duduk termenung di kantornya yang gelap, memijat pelipisnya yang berdenyut nyeri akibat tekanan pekerjaan yang semakin menggila. Dengan tangan lesu, Saskia membuka pesan masuk dari nama yang sudah ia blokir di sistem perusahaan namun lolos ke surel pribadinya. Awalnya ia hendak menghapusnya, namun rasa penasaran mengalahkan amarahnya. Ia mengklik lampiran video tersebut. Detik demi detik rekaman itu berputar. Mata Saskia semakin terbelalak lebar hingga nyaris keluar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Di layar monitor, terlihat jelas sosok Pak Atmaja mengendap-endap saat jam istirahat, membuka tas Hasan yang ditinggal di meja, dan memasukkan amplop coklat tebal ke dalamnya. Pria itu bahkan terlihat tersenyum licik ke arah kamera sebelum pergi. Tubuh Saskia gemetar hebat. Kali ini bukan karena sakit, melainkan karena guncangan jiwa yang dahsyat. Video itu adalah tamparan keras yang menyadarkan betapa butanya ia selama ini. Ia telah memelihara musuh dalam selimut dan justru membuang satu-satunya pelindung tulus yang ia miliki. Fakta bahwa Hasan mengirimkan bukti ini tanpa meminta jabatannya kembali, melainkan hanya untuk memperingatkannya, membuat hati Saskia hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa Hasan melakukan ini murni karena peduli, sebuah kepedulian yang dibalas Saskia dengan hinaan. Rasa penyesalan yang teramat dalam seketika membanjiri ruang dadanya, membuatnya sesak hingga sulit bernapas. Amarah yang meledak di dada Saskia tidak bisa dibendung lagi. Detik itu juga, ia menekan tombol interkom dengan keras, memanggil petugas keamanan dan Pak Atmaja ke ruangannya. Saat manajer HRD yang licik itu masuk dengan senyum palsu di wajahnya, ia tidak menyadari bahwa itu adalah hari terakhirnya menginjakan kaki di gedung mewah tersebut. Tanpa sepatah kata pun, Saskia memutar layar monitornya, mempertontonkan rekaman CCTV yang menjadi bukti tak terbantahkan dari kejahatan Pak Atmaja. Wajah pria itu seketika berubah pucat pasi, lututnya lemas hingga ia jatuh terduduk di lantai. Segala permohonan ampun dan alasan yang keluar dari mulutnya tidak digubris. Saskia memerintahkan keamanan untuk menyeret Pak Atmaja keluar dari gedung, dan memastikan proses hukum akan segera berjalan. Setelah sampah yang sebenarnya berhasil dibersihkan, ruang kerja Saskia kembali sunyi. Namun, kemenangan ini terasa hambar. Tidak ada rasa puas, yang ada hanyalah lubang besar di hatinya. Langkah kaki Saskia perlahan membawanya keluar ruangan, menuju meja kerja kecil yang dulu ditempati Hasan. Meja itu kini bersih, dingin, dan kosong. Tangan Saskia gemetar saat membuka laci meja tersebut, berharap menemukan jejak keberadaan pemuda itu. Di sudut laci, terselip sebuah buku catatan kecil bersampul kulit imitasi yang tertinggal. Saskia membuka buku itu dengan hati-hati. Ia mengira akan menemukan catatan tugas kantor atau jadwal rapat. Namun, air matanya seketika tumpah tak tertahankan saat membaca tulisan tangan Hasan yang rapi di setiap halamannya. Buku itu bukan berisi pekerjaan, melainkan kamus kecil tentang Bu Saskia. Di sana tertulis detail-detail remeh yang bahkan Saskia sendiri sering lupakan. Ibu tidak suka kopi yang terlalu manis, cukup setengah sendok gula, tulis Hasan di halaman pertama. Jangan ganggu ibu saat sedang memijat kening, itu tandanya migrainnya kambuh. Segera siapkan air hangat, tulisnya di halaman lain. Ingatkan ibu makan siang jam 12 tepat, dia sering lupa karena sibuk. Dan di halaman terakhir, ada satu kalimat yang membuat pertahanan jiwa Saskia runtuh total. Ibu terlihat sangat cantik saat tidak mengerutkan dahi, semoga hari ini dia bisa tersenyum. Saskia mendekap buku itu ke dadanya, menangis tergugu di tengah kantor yang sepi. Ia sadar,
Hasan tidak hanya bekerja untuknya, tapi melayaninya dengan hati. Hasan mencintai manusianya, bukan jabatannya. Rasa penyesalan itu berubah menjadi dorongan nekat. Saskia menyambar kunci mobilnya, berlari ke parkiran, dan memacu kendaraan mewahnya membelah kemacetan Jakarta. Tujuannya satu, alamat kontrakan Hasan yang tertera di berkas lamaran lama. Mobil mewah Saskia terlihat sangat kontras saat memasuki gang sempit di kawasan padat penduduk yang kumuh. Ia tidak peduli pada tatapan heran warga sekitar. Dengan napas tersengal, ia mengetuk pintu kayu yang catnya sudah mengelupas di sebuah rumah petak. Namun, takdir sepertinya sedang ingin menghukum Saskia. Seorang ibu pemilik kontrakan keluar dan memberitahu kabar yang meremukkan hati, Hasan sudah pindah sejak 2 hari lalu. Ia pergi membawa serta barang-barangnya tanpa meninggalkan alamat baru. Saskia terduduk lemas di teras rumah itu. Di bawah langit Jakarta yang mulai gelap, sang CEO wanita yang memiliki segalanya itu merasa menjadi orang paling miskin di dunia karena telah kehilangan satu-satunya hati yang tulus mencintainya. 2 bulan berlalu bagaikan 2 abad bagi Saskia. Ia menjalani hari-harinya seperti robot tak bernyawa di dalam menara gading kekuasaannya. Ia berangkat kerja sebelum matahari terbit dan sengaja pulang saat larut malam, semata-mata untuk menghindari kesepian yang mencekam di apartemen mewahnya. Wajahnya yang dulu selalu bersinar penuh percaya diri, kini terlihat kuyu dan lelah. Matanya kehilangan binar semangat meski tertutup riasan tebal yang berusaha menyamarkan kantung mata akibat sering menangis. Hingga pada suatu sore yang mendung, ia terpaksa menghadiri sebuah seminar bisnis internasional di Hotel Bintang 5 kawasan Senayan. Saskia duduk di barisan paling belakang dengan tidak berminat. Sesekali melirik jam tangannya, berharap acara membosankan ini segera berakhir agar ia bisa kembali tenggelam dalam kesedihannya. Namun, ketika pembawa acara dengan suara lantang memanggil pembicara utama untuk naik ke atas panggung, jantung Saskia seolah berhenti berdetak. Sosok yang berjalan gagah menuju podium itu bukanlah orang asing. Itu adalah Hasan. Namun, Hasan yang berdiri di sana sangat berbeda dengan pemuda lusuh dengan kemeja pudar yang dulu ia kenal. Ia kini mengenakan setelan jas biru tua yang membalut tubuh tegapnya dengan sempurna, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya memancarkan aura wibawa serta kepercayaan diri yang luar biasa. Ternyata, para investor asing yang dulu terkesan dengan kemampuan bahasa Hasan telah merekrutnya menjadi konsultan penghubung utama untuk wilayah Asia Pasifik. Saat Hasan mulai berbicara, seluruh ruangan hening, terhipnotis oleh wawasannya yang luas dan cara bicaranya yang cerdas namun tetap rendah hati. Tidak ada lagi Hasan si pelamar gagal, yang ada adalah Hasan sang profesional kelas dunia. Saskia hanya bisa menatap dari kejauhan dengan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Ia merasa bangga melihat keberhasilan pemuda itu, namun di saat yang sama, hatinya terasa sakit yang teramat sangat karena menyadari jarak di antara mereka kini terbentang begitu jauh, bagaikan langit dan bumi. Begitu acara selesai, Saskia membuang semua gengsi dan harga dirinya sebagai seorang CEO. Ia berlari tergesa-gesa mengejar Hasan hingga ke area parkir VIP. Langit sore itu seolah mendukung suasana dramatis pertemuan mereka dengan menumpahkan hujan deras yang mengguyur kota Jakarta. Saskia tidak mempedulikan gaun mahalnya yang basah kuyup terkena air hujan, rambutnya yang rapi menjadi lepek, dan sepatu hak tingginya yang menyulitkan langkah. Ia terus berlari hingga berhasil menyusul Hasan yang hendak masuk ke dalam mobil jemputannya. "Hasan!" teriak Saskia dengan suara parau, menahan lengan pria itu. Hasan berbalik perlahan. Wajahnya datar dan dingin saat melihat mantan bosnya berdiri menggigil di hadapannya. Sikap profesional Hasan yang menjaga jarak justru membuat pertahanan Saskia runtuh seketika. Wanita yang dikenal sebagai wanita besi, itu akhirnya menangis terseduh-seduh di bawah guyuran hujan. Ia mencengkeram lengan jas Hasan, bukan sebagai atasan yang memerintah, melainkan sebagai wanita yang memohon. "Saya tidak peduli pada perusahaan. Saya tidak butuh asisten hebat atau penerjemah pintar. Saya hancur tanpamu, Hasan. Hidup saya kosong. Tolong, maafkan kebodohan dan kesombongan saya selama ini." Isak Saskia menumpahkan segala penyesalan yang membusuk di dadanya selama 2 bulan terakhir. Ia menundukkan wajahnya, malu sekaligus takut jika Hasan akan menepis tangannya dan pergi meninggalkannya sendirian dalam dinginnya hujan Jakarta. Hasan terdiam menatap wanita yang dulu begitu angkuh kini, merendahkan dirinya sedemikian rupa demi sebuah maaf. Perlahan,
Tatapan dingin di mata Hasan mencair. Ia melihat ketulusan yang nyata di mata Saskia, sebuah penyesalan yang bukan dibuat-buat. Hasan menghela napas panjang, lalu membuka payung hitam yang dipegangnya dan menaungi Saskia dari derasnya hujan. Dengan gerakan lembut yang sangat hati-hati, ia menghapus air mata yang bercampur air hujan di pipi wanita itu menggunakan sapu tangan miliknya. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara rintik hujan yang menghantam aspal. Hasan menatap manik mata Saskia dalam-dalam, lalu mengucapkan kalimat yang membuat waktu seolah berhenti bagi Saskia. Hasan berkata dengan nada serius, bahwa ia sudah tidak bersedia lagi kembali bekerja menjadi asisten pribadi Saskia. Kalimat itu sempat membuat jantung Saskia mencelos, takut jika ini adalah penolakan terakhir. Namun, sedetik kemudian, sudut bibir Hasan terangkat membentuk senyuman hangat. Ia melanjutkan ucapannya, mengatakan bahwa mulai saat ini, ia hanya ingin melamar untuk satu posisi abadi, yaitu sebagai pendamping hidup Saskia selamanya. Tangis Saskia pecah kembali, namun kali ini adalah tangis kebahagiaan yang membuncah. Di bawah hujan kota Jakarta yang menjadi saksi bisu, dua hati yang berbeda latar belakang itu akhirnya menyatu. Akhir yang bahagia itu pun tiba beberapa bulan kemudian. Pesta pernikahan mereka tidak digelar di dalam ballroom hotel berbintang yang tertutup dinding beton dingin, melainkan di sebuah taman terbuka yang asri di pinggiran Jakarta, sesuai dengan impian sederhana Hasan. Di bawah naungan langit biru yang cerah, pesta itu digelar dengan nuansa yang sangat intim dan hangat. Tidak ada sekat pemisah status sosial di sana. Petugas keamanan, staf kebersihan, dan resepsionis yang dulu sering menyapa Hasan di lobi, kini duduk sejajar menikmati hidangan bersama para investor asing dan kolega bisnis elit Saskia. Pemandangan ini menjadi simbol nyata perubahan besar yang dibawa Hasan ke dalam hidup Saskia. Bahwa setiap manusia, apapun jabatannya, memiliki derajat yang sama. Hasan berdiri gagah di ujung altar dengan mengenakan beskap putih gading, wajahnya berseri-seri menanti sang mempelai wanita. Saat musik pengiring mulai mengalun lembut, Saskia melangkah masuk dengan anggun mengenakan kebaya modern yang elegan. Ia terlihat begitu mempesona, bukan karena perhiasan mahal yang melekat, melainkan karena binar kebahagiaan yang memancar tulus dari wajahnya. Setelah prosesi ijab kabul yang diucapkan dengan lantang dan mantap, Hasan membisikkan sesuatu di telinga istrinya. Ia mengucapkan kalimat, "Aku mencintaimu," dalam 5 bahasa berbeda yang pernah ia pamerkan dulu. Mandarin, Arab, Jerman, Prancis, dan Inggris. Saskia tertawa kecil, pipinya merona merah, lalu membalas bisikan itu dengan tatapan mata yang berbinar indah. Ia menjawab bahwa cukup satu bahasa saja yang ia butuhkan, yaitu bahasa kalbu. Kehidupan pernikahan Hasan dan Saskia ternyata dipenuhi kejutan-kejutan manis yang tidak pernah disangka oleh siapapun. Di balik pintu rumah mereka yang tertutup rapat, Saskia yang dikenal dunia luar sebagai wanita besi, yang dingin, berubah total menjadi sosok istri yang sangat manja dan bergantung pada suaminya. Setiap pagi, selalu ada drama kecil di dapur. Hasan yang sudah bangun sejak subuh, biasanya sibuk dengan celemek terpasang, menumis bumbu nasi goreng spesial andalannya. Saat aroma masakan mulai tercium, Saskia akan berjalan gontai dengan rambut berantakan, lalu memeluk pinggang Hasan erat-erat dari belakang, menyandarkan dagunya di punggung tegap sang suami. "Mas, bolos aja yuk hari ini?" Rengek Saskia dengan suara serak khas bangun tidur, matanya masih terpejam. "Aku masih ngantuk berat. Kita di rumah aja ya, nonton film seharian." Hasan tertawa kecil sambil tetap mengaduk nasi di wajan. Ia menepuk pelan tangan istrinya yang melingkar di perutnya. Bu bos nggak boleh gitu dong," goda Hasan lembut. "Masa CEO teladan kasih contoh buruk buat karyawan? Nanti kalau saham perusahaan anjlok gara-gara pemimpinnya manja begini, gimana?" Saskia mengeratkan pelukannya, menggeleng manja. "Biarin saham anjlok, yang penting cintaku ke Mas Hasan naik terus sampai mentok atap." "Gombal kamu, Dek. Udah sana mandi, nanti telat lo," balas Hasan sambil mematikan kompor, lalu berbalik badan dan mencubit pelan hidung istrinya. Kemesraan mereka juga berlanjut ke momen-momen konyol yang mengundang tawa. Saskia diam-diam berusaha keras belajar bahasa asing agar bisa menyaingi kemampuan suaminya. Suatu malam di ruang tengah, dengan penuh percaya diri, Saskia mencoba merayu Hasan menggunakan bahasa Prancis yang baru saja ia pelajari dari internet. "Mas, dengerin nih," ucap Saskia antusias.
Ia menarik napas panjang lalu berkata dengan pelafalan yang terbata-bata, "Tu es mon cocon." Hasan yang sedang minum teh seketika tersedak dan tertawa terbahak-bahak sampai wajahnya memerah. Saskia cemberut, melipat kedua tangannya di dada. "Ih, Mas Hasan kok malah ketawa sih? Aku kan lagi romantis," protes Saskia kesal. Hasan berusaha menghentikan tawanya sambil menyeka air mata di sudut matanya. "Sayang, maaf. Tapi barusan itu kamu bukan bilang, kamu sayangku. Tapi artinya, kamu babiku." Mata Saskia membulat kaget. "Hah? Serius? Ih, Google Translate bohongin aku." Hasan tersenyum gemas, lalu menarik istrinya ke dalam pelukannya. "Sini, kursus privat sama pakarnya langsung. Ikutin Mas ya. J-Time. Ulang Saskia pelan, wajahnya merona merah. Ternyata, di balik setelan jas mahal dan gedung pencakar langit, kebahagiaan mereka justru tumbuh subur dari hal-hal receh seperti ini. Bagi Saskia, Hasan bukan hanya suami, tapi tempat ia melepas topeng, wanita kuatnya. Dan bagi Hasan, meladeni tingkah manja Saskia adalah pekerjaan paling menyenangkan di dunia. Begitulah akhir manis dari perjalanan cinta mereka. Kadang cinta itu sederhana. Cukup nasi goreng di pagi hari dan tawar renyah di malam hari. Semoga kisah Hasan dan Saskia ini bisa menghangatkan hati kalian semua. Sampai jumpa.